Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah doa syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Ibu Bapak, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam PPHTG, PPHTGD, beserta dengan anggota-anggota Bamak cabang Kendal, beserta dengan Majelis GKJ Boja dan seluruh jemaat yang hadir. Selamat beribadah dan selamat menghayati nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Marilah kita bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dirangkai dengan Hari Merdeka. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh hidupku.
syukur dengan diawali doa pembukaan yang akan diantarkan oleh Pendeta Sabto PA. Shalom. Shalom. Mari kita akan sama-sama berdoa mengawali fellowship kita pada pagi ini, agar Tuhan senantiasa menyatakan penyertaan, urapan dan berkat-Nya turun atas kalian kita. Kora basyike kahana masyike koda bara manasam Jesus. Kami mau bersyukur Tuhan buat pagi yang indah dan cerah ini, dapat bersekutu kembali di tengah-tengah persekutuan Bamak Kendal Tuhan dan PPHTKD. Kami percaya bukan secara kebetulan, tetapi kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang indah dan dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini kami dapat berfellowship bersama. Engkau mengurapi, Engkau menyertai dan memberkati fellowship kami, sehingga kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Kami makin hidup di dalam rencana dan anugerah Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami dan pelayanan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada pagi ini di hadapan Engkau, semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba Tuhan terkasih, pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian kita dalam fellowship kita pagi ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan beserta kita. Immanuel. Setiap hamba Tuhan berkata, amin. Terima kasih. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang sangat dikasihinya, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, di mana para pelayan, pendeta, hamba-hamba Tuhan dipertemukan dalam suasana yang indah untuk menyatukan hati dalam sembah puji dan bakti dalam ibadah doa syukur hari ulang tahun ke-77. Biarlah yang terjadi dalam pertemuan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Sang Raja Gereja. Mari kita angkat pujian karena kebaikan-Nya yang telah kita terima dan rasakan. Kami puji dengan riang. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita menyatukan hati dalam pujian, doa, sebagai ungkapan syukur kita. Dan pada kesempatan ini juga kita rindu akan sapaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk duduk diam di kaki Tuhan
mendengar sapaan firman-Nya. Biarlah Roh Kudus akan mengurapi kita. Kita siapkan hati kita dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Kristianti untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, agak tak turunkan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan pagi menjelang siang ini, kami umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh tergabung di dalam PPHTGD, bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kesempatan ini kami boleh pakai untuk mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Di tengah keterbatasan kami, Tuhan Engkau yang memampukan. Curahkanlah hikmat bagi kami untuk memahami isi firman Tuhan. Di
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat pagi. Wah, iya. Ada yang berbeda tampaknya jawabannya. Iya. Kalau pas semangat pagi gitu ya. Iya. 3 kali saja, enggak usah banyak-banyak. Semangat pagi. Merdeka. Benarkah kita merdeka Bapak Ibu? Nah, puji Tuhan. Iya. Pada kesempatan ya dari pagi sampai siang, hari ini sampai nanti, puji Tuhan beberapa waktu yang lalu boleh berjumpa dengan Pak Surman, dihubungi kalau kami khususnya di Kecamatan Boja itu ketempatan untuk acara PPH TGD yang kurang lebih berapa tahun Bapak Ibu? Belum. Oh, bertahun-tahun. Iya, kelihatannya ketika mendengar ya selama pandemi begitu, okay. Ya ini perjumpaan kiranya ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama boleh kembali pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu semangat bangsa kita di tahun ini dalam merayakan hari kemerdekaan ke-77. Dan pada hari ini, perkenalkan saya, barangkali Bapak Ibu juga baru melihat, baru berjumpa. Ya, perkenalkan nama saya Baptista Lois Kristianti. Puji Tuhan oleh jemaat di GKJ Boja boleh ditabiskan pada tanggal 14 Mei tahun ini, tahun 2022, bertepatan dengan ibadah emeritasi Bapak Pendeta Saino. Ya, puji Tuhan boleh berada di tempat ini, mengenal Bapak Ibu sekalian, ini para hamba-hamba Tuhan. Dan pada saat ini juga ada majelis gereja kami, ya kalau di belakang sendiri sebelah kanan saya nih yang melambaikan tangan itu ada Pak Soeharto selaku Ketua Majelis GKJ Boja, sampingnya ada Bapak Sulistiono, kemudian yang menjaga stand makanan dan minuman ada Ibu Reni Anggraeni, yang tadi menjadi MC itu ada Ibu Erlin Istiati, kemudian yang memainkan musik ada Pak Ahirin Santoso. Kemudian yang di bagian multimedia kemarin saya minta izin memang ke Pak Surman bagaimana kalau direcord gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau mengakses ibadah ini bisa nanti masuk ke channelnya GKJ Boja. Bukan berarti apa namanya Mas Arke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Loh lah kok malah seperti itu. Nah ya harapannya ini bisa menjadi dokumentasi kita bersama ya, mengingat dulu kita bisa ibadah bersama. Ngaten Bapak Ibu perkenalannya cukup nggih? Iya, nanti kalau yang lainnya bisa selanjutnya. Karena tadi kok rencananya lebih baik tidak ada persekutuan. Iya, tapi tetap kita dasari di dalam firman Tuhan apapun yang kita lakukan. Ya, terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Akan saya ulangi kembali.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Biasanya kalau di GKJ itu ada lanjutannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti para hamba-hamba Tuhan ini sudah sering kali mengkhotbahkan, mengisi renungan, menyampaikan tentang hal ini. Sudah sering kali mengingatkan para jemaatnya, ya, untuk sehati sepikir. Dan tema yang saya boleh berikan untuk kita bersama dalam perjumpaan ini adalah sinergi. Sinergi. Kalau dalam bahasanya, bahasa asli dari Yunani, sinergos, yang berarti bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama ini suatu bentuk dari proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis. Keseimbangan yang harmonis ketika membangun suatu persekutuan, suatu perkumpulan, butuh adanya harmoni, ada keseimbangan supaya harmoni. Keseimbangan ini bisa didapatkan karena adanya proses di mana kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya memang proses itu tidak mudah. Wong namanya perjumpaan, persekutuan, perkumpulan pun ketika Bapak Ibu hadir di tempat ini, para hamba-hamba Tuhan hadir dengan berbagai macam latar belakang. Banyak yang melatar belakangi kita. Banyak sifat-sifat yang berbeda-beda. Tetapi yang namanya persekutuan itu perlu sinergi. Nah, ketika butuh sinergi itu ya perlahan demi perlahan, proses demi proses untuk memahami. Nah, untuk memahami ini juga bukanlah sesuatu hal yang mudah ketika kita menaruh dalam persepsi kita ya kuwi angel. Itu sulit. Wah, misal saya dengan siapa begitu, wah kayak berbeda. Bahkan pemikiran-pemikiran serta ide-ide pun juga bisa berbeda. Lah piye carane, bagaimana caranya supaya seimbang dan harmoni? Nah, ternyata Alkitab sudah menerangkan melalui surat Rasul Paulus. Ia mengingatkan jemaat di Filipi yang saat itu juga sedang ada persoalan. Mereka diingatkan bahwa karena dalam Kristus mereka dipersatukan bukan karena jerih payah mereka sendiri. Itu semua juga karena karya Allah menyatukan jemaat di Filipi. Ya memang Rasul Paulus dalam keresahannya, wah jemaatku kok masih dalam persoalan, atau disinyalir itu adalah keresahan dari Paulus sendiri, bagaimana caranya supaya jemaat di Filipi itu tetap utuh. Ya mereka diingatkan dalam Kristus ada nasihat.
Benar, ada nasihat. Nasihatnya begitu jelas supaya mereka membangun relasi yang baik satu sama lain. Ada penghiburan kasih, berarti ketika dalam suasana jemaat yang memang sedang dalam kedukaan, dalam kegelisahan, Allah berkenan untuk memberikan penghiburan. Bahkan ada persekutuan roh, karena pusatnya gereja, pusatnya persekutuan adalah kehidupan bersama yang berpusat kepada Yesus Kristus. Jadi jelas ketika kita berjumpa, kita sebagai orang-orang percaya ini pusatnya jelas, pusatnya kepada Yesus. Kalau pusatnya kepada Yesus, memang di sini diungkapkan sempurnakanlah sukacitaku, K-nya kan kecil. Berarti ini memang ya apa yang menjadi keinginan dari Rasul Paulus ya, ketika jemaat itu bisa tetap satu, tetap utuh, dia begitu bahagia. Siapa yang tidak menginginkan keharmonisan? Pasti tidak ada. Tidak ada. Bapak Ibu mengadakan PPH TGD, persekutuan ini, pasti inginnya juga supaya kita harmonis. Lah piye carane harmonis? Ya kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh diberikan kepada kita selama ini. Bapak Ibu boleh melayani jemaat dimanapun Bapak Ibu berada. Itu merupakan karya Allah. Dan kita dipersatukan ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Ternyata saudara kita banyak. Ternyata ketika melihat daftar hadir itu ya Bapak Ibu Gembala, hamba Tuhan, pendeta di Kabupaten Kendal ini yo banyak jebule yo koncone kathah. Banyak saudara ternyata kita ini. Bahkan boleh ada anak-anak pun juga boleh hadir di tempat ini. Oh ternyata banyak juga saudara kita. Nah, keharmonisan itu kita bisa dapatkan ketika kita bisa sehati sepikir. Sehati sepikir ini memang ada proses penerimaan yang tidak mudah. Karena harus menyatukan pemikiran-pemikiran, mencari satu titik yang memang bisa menjadi keputusan bersama. Itu semua juga untuk kebersamaan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita apa untuk mengadakan ini? Kalau tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti kalau semisal nanti dari PPH TGD bisa menyampaikan atau bisa ya mengingat kembali apa sih yang menjadi tujuan ini dibentuk. Ya kita mengingat, kita menyadari apa yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya salah satunya kita melakukan persekutuan doa. Bahkan di dalam nuansa bulan kebangsaan ini yang penuh dengan gegap gempita, 2 tahun yang lalu kita sudah ya masa-masa pandemi itu memang membuat gereja-gereja pada akhirnya bagaimana caranya jemaat pun tetap bisa dilayani, bagaimana jemaat itu tetap mendapatkan pemeliharaan iman. Ada banyak proses yang sudah kita lewati. 2 tahun yang lalu bisa merombak, bahkan membuat kita ya harus menyesuaikan diri dengan kondisi. Bahkan kalau di sini ya puji Tuhan, hari demi hari pun juga semakin membaik. Indonesia sudah pulih. Indonesia pun juga hari demi hari, bahkan proses yang dilakukan oleh pemerintah itu juga luar biasa.
Sehingga kita pun juga bisa menjadi bagian-bagian di dalam masyarakat pun juga bisa berdampak. Dan tujuan itu juga kembali lagi ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang lain yang bisa kita renungkan ternyata supaya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini caranya. Cara supaya kita sinergi ini bisa bekerja bersama-sama, bisa melayani Tuhan bersama-sama ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Sebaliknya hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak menurut kepentingan kita sendiri, ya untuk kepentingan bersama yang kita pikirkan. Karena sinergi ini artinya juga jelas. Bekerja bersama-sama, bukan seorang diri. Bukan seorang diri, bukan atas dasar pemikiran, kepentingan karena ada unsur-unsur tertentu, tidak. Tetapi yang namanya persekutuan itu atas dasar kebersamaan. Itu yang penting untuk kita lakukan, kita teruskan ya, dan kita juga diajak untuk bersikap rendah hati. Belajar Bapak Ibu, belajar. Kita belajar bersama-sama menjadi rendah hati kuwi sing kepiye. Bapak Ibu sangat tahu betul bagaimana sikap rendah hati itu. Pentingnya sinergi sudah dimulai oleh para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita. Karena ini dalam nuansa kemerdekaan, ya kita pun juga ya bisa mengingat-ingat bagaimana cara pahlawan-pahlawan negara kita itu berjuang. Mereka juga tidak mementingkan diri mereka sendiri. Pahlawan dengan jiwa patriotisme, dengan jiwa nasionalismenya, bagaimana caranya? Meskipun mereka harus sengsara, ada yang ya gugur di medan perang karena memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kita sudah 77 tahun menerima kemerdekaan, kita memiliki tugas yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Karena ada yang berkata, yo mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan. Tapi sebenarnya dua-duanya punya kesulitannya masing-masing. Baik itu memperjuangkan dan mempertahankan. Tugas kita mempertahankan semangat kemerdekaan ini. Sehingga kita pun kalau kemarin merasa terjajah dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, bahkan baik jemaat-jemaat kita yang merasakan kekhawatiran, ketakutan, ya kita bisa menjadi penenang bagi jemaat kita. Dan kita semua bisa kembali pulih. Ya kiranya ini pun juga tidak hanya sebagai rutinitas saja, kegiatan ini tidak hanya sebagai rutinitas saja, kita bisa menggunakan wadah ini supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Karena kalau secara teologis Bapak Ibu sudah lebih paham betul. Tapi ya marilah kita bersinergi Bapak Ibu. Kita bersinergi satu dengan yang lainnya, saling menjalin persaudaraan. Ini pun juga menjadi salam persaudaraan dari kami, dari GKJ Boja kepada hamba-hamba Tuhan yang tergabung di PPH TGD. Selamat
melanjutkan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, semangat untuk melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nek pun ngenten iki berarti sudah mau amin nggih Bapak Ibu. Ndak usah lama-lama nggih. Iya. Nggih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita kembali tundukkan kepala. Kita mengingat akan karya kasih penyelamatan Allah. Bagi Bapak Ibu, kita bisa pujikan bersama-sama pujian yang berjudul Selidiki Aku. Kita pujikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi baik. Kita kembali ucapkan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau ingatkan kami supaya kami boleh satu hati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa di dalam persekutuan yang boleh Engkau satukan ini. Kristus telah hadir bagi kami. Kristus boleh memakai wadah ini menjadi persekutuan yang hidup, bukan hanya rutinitas kami saja, tetapi biarlah ini menjadi kerinduan kami. Kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh jadikan kami hamba-hamba Tuhan. Engkau boleh jadikan kami pemimpin ibadah kami, gereja kami masing-masing. Berkati ya Tuhan jemaat kami, gereja kami masing-masing di kota Kendal ini. Tuhan, ini doa kami. Jauh dari kata sempurna, Engkau Tuhan yang memberikan semangat, sama seperti kemerdekaan yang boleh kami dapatkan. Itu semua dari Tuhan. Dan kiranya kami ini boleh melanjutkan, mempertahankan semangat kemerdekaan, tidak hanya di bulan kebangsaan ini, tetapi di hari-hari selanjutnya.
Ini kami Tuhan, Engkau yang mampukan kami, Engkau yang curahkan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah Tuhan ketika kami berucap dan bersikap tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Merdeka! 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 Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih pada Ibu Pendeta Baptista Lois Kristianti yang sudah mengantarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kita akan ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan. Di dalam prosesi ini kami persilakan untuk Ibu Maria Suci dan Pendeta Ishak Kiwono untuk mengantar kita dalam prosesi persembahan. Dan setelah doa persembahan nanti kantong beredar akan diiringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat perkenanan Tuhan, dan kami bersyukur kalau kesempatan yang indah ini Engkau berikan kembali kesempatan untuk kami mengembalikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Walaupun tidak seberapa, tapi menjadi doa keduluan kami, ini semua boleh memperkenankan hati Tuhan. Kami mau kerjakan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh semua adalah baik, karena Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita, yang senantiasa merancangkan yang terbaik, dan boleh kami dan Bapak Ibu sekalian terima yang merupakan berkat-berkat, karena Tuhanlah yang berotoritas atas kehidupan kita. Mari kita pujikan semuanya baik.
masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat adalah yang pertama, untuk bangsa dan negara, serta bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diantarkan oleh Ibu Veronica Ayu. Yang kedua, kesatuan antar anggota dan kegiatan PPH TGD serta pelayanan gereja-gereja se-Kabupaten Kendal yang akan diantarkan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Yang ketiga, agenda Bamak Cabang Kendal, yaitu untuk pemilihan bakal calon DPD tanggal 24 Oktober 2022 yang akan datang, serta pelantikan seluruh pengurus Bamak dan Natal bersama se-Kabupaten Kendal di awal Desember 2022 yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Edianto. Sedangkan pokok doa yang terakhir, Yayasan Goshen Semarang yang telah membantu dana untuk renovasi pastori beberapa gereja di Kabupaten Kendal melalui Bamak yang akan diantarkan oleh Pendeta Ignatius Sumianto. Disilakan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan memimpin dalam doa. Pak Edi, monggo. Bapak Mujiono. Oh ya, mohon berkenan untuk Pendeta Heri Kristianto. Disilakan. Untuk pokok doa yang kedua, Pak Heri. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi,
Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini ya Bapa, kembali kami menyatukan hati kami, menelutkan lutut kami untuk menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Pertama ya Bapa, kami berdoa dan mengangkat di dalam doa kami bagi bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur kepada Bapa karena kami mengimani bahwa kemerdekaan yang kami terima semua atas kasih karunia dan perkenanan Tuhan atas bangsa kami, sehingga 77 tahun bangsa kami boleh memperoleh kemerdekaannya. Bapa yang baik, sebagai anak-anak-Mu kami menyadari bahwa cacat celah cederawi manusiawi kami yang acap kali membuat kotor kemerdekaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya kami mohon, kiranya kasih perkenanan Tuhan senantiasa berkenan melawat kami, memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga layaklah kami untuk Tuhan pandang, sebagai pertimbangan Tuhan untuk memerdekakan dan akan terus menyelamatkan bangsa kami. Sehingga ketika kami boleh berperkara kepada Tuhan, di sanalah Tuhan boleh melihat bahwa masih ada 10, 100, bahkan ribuan anak-anak Tuhan yang Tuhan nyatakan layak untuk Tuhan jadikan alasan menyelamatkan dan memerdekakan bangsa kami. Kembalikanlah bangsa kami kepada kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jajaran pemerintahan yang ada. Kami berdoa dan mengangkat tangan kami memberkati pemerintahan kami, baik mereka yang berada di jajaran tertinggi, presiden beserta dengan jajarannya, DPR, MPR, bahkan di kementerian yang ada. Kami mohon hikmat dan belas kasih Tuhan bagi kehidupan mereka, sehingga anak-anak Tuhan yang terpilih di dalam jajaran pemerintahan boleh membimbing dan menggembalakan dengan baik bangsa yang Tuhan percayakan kepadanya. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya, bahkan yang ada di tingkat RT dan RW, di mana yang dekat dengan masyarakat-Mu. Kami mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, apapun yang mereka yakini di dalam iman percayanya. Bapa yang baik, izinkanlah pula kehadiran kami, Bamak yang ada di Kabupaten Kendal ini menjadi kerjasama rekan sekerja pemerintah-Mu yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga pemerintahan yang ada di Kabupaten Kendal ini boleh senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bersama-sama dengan kami yang Tuhan pakai dan Tuhan panggil. Bapa yang baik, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, akan kami lanjutkan untuk memuliakan dan meluhurkan nama Tuhan. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa doa kami pada saat siang hari ini kepada Engkau ya Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami memohon kepadamu, kiranya kami yang hadir di tempat ini, kami yang tergabung di dalam persekutuan PP HTGD, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami boleh bersatu, ketika kami boleh bersekutu, kami boleh bersinergi bersama-sama seperti tema firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kami boleh bersehati, kami boleh sepikir, kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling melayani, dan satu hal yang kami kerjakan kiranya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kami datang bersekutu Tuhan, biarlah kami semua diingatkan akan tugas panggilan kami yang utama, yaitu mengemban melaksanakan amanat agung. Kami mencari, kami pergi mencari jiwa, dan untuk
dipersembahkan kepada Tuhan. Kembali Tuhan, kami yang hadir pada saat siang hari ini, kami menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, diikat dalam ikatan yang penuh kasih mesra, ikatan yang saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh bersinergi bersama-sama melaksanakan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seruan doa kami pada saat siang hari ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, Raja Gereja yang Maha Mulia. Terima kasih persekutuan yang indah pada hari ini. Kami percaya di dalamnya senantiasa terberkati oleh karya Roh Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini, ya Tuhan, mengingat akan usainya pengurus BAMAK pada periode yang telah berjalan ini, tentunya di dalamnya Tuhan ada kekurangan, ketidaksempurnaan, kealpaan, bahkan hal-hal yang sekiranya menggoresi hati penggalih Tuhan sendiri. Kiranya kepengurusan periode yang telah berjalan itu terhadap hal-hal yang tak berkenan di hadapan-Mu, Engkau menganugerahi pengampunan. Dan juga pada kesempatan ini kami merindukan agar periode kepengurusan BAMAK yang akan datang boleh terpilih secara lengkap, dan kiranya setiap program-program yang ada nantinya Tuhan memberkati, memampukan kepengurusan tersebut untuk berkarya, berpelayanan bersama-sama. Kiranya kepengurusan BAMAK yang akan datang lebih intensif, lebih sinergis, dan juga koordinatif, ngemong semua pihak, tidak mendahulukan kepentingan diri maupun kepentingan denominasinya, tetapi merangkul semua denominasi. Yang kami rindukan itu berarti mereka yang duduk di dalam kepengurusan biarlah memiliki sifat dan sikap interdenominatif, karena kami rindu kepengurusan BAMAK yang akan datang semakin menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, serta mampu membangun jejaring dengan semua pihak. Terima kasih Tuhan. Tidak hanya saja kami rindu Tuhan memberkati kepengurusan BAMAK yang akan datang, tetapi Engkau juga memberkati gereja-gereja terkhusus di Kabupaten Kendal agar memiliki kesadaran bersikap responsif terhadap program-program BAMAK ke depan. Dengan demikian, kerjasama yang indah antara kepengurusan BAMAK yang akan datang dengan semua pihak gereja-gereja terutama akan menelurkan buah-buah kehidupan secara nyata, terbaca oleh semua pihak, menjadikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya agenda berikutnya dalam kepengurusan BAMAK adalah mohon juga Tuhan menyertai dan memberkati pada saat pelantikannya. Kami juga rindu adanya program-program untuk memuliakan Tuhan yang antara lain lewat
penyelenggaraan hari-hari besar Kristiani. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian ya Bapa, seru doa kami menyerahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus eksistensi Bamak Kendal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, kami berdoa juga secara khusus untuk Yayasan Goshen Bandungan yang telah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi ketujuh gereja di Kabupaten Kendal ini untuk menerima bantuan renovasi bagi pastori gereja-gereja tersebut. Kami serahkan dalam tangan-Mu Yayasan Goshen serta dengan pemimpinnya yaitu Bapak Thomas Wiyanto. Kiranya Tuhan berkati, semakin Tuhan pakai untuk menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah gereja-gereja yang telah menerima berkat Tuhan ini boleh sungguh-sungguh bersyukur dan semua dipergunakan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Khususnya biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja yang telah diberkati oleh Tuhan ini semakin luar biasa, bahkan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Veronica Ayu, Pendeta Heri Kristianto, serta Bapak Pendeta Emeritus Idianto dan Pendeta Ignatius Sumianto yang sudah mengantar kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu hamba Tuhan dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh sukacita dan kebahagiaan hadir di dalam perjumpaan kita, di dalam persekutuan ibadah pada siang hari ini. Dan semoga ini merupakan awal yang baik di mana kita semakin merindukan untuk dapat bersekutu di dalam ibadah-ibadah kita dalam forum seperti ini di waktu-waktu yang akan datang. Marilah kita akhiri sesi ibadah ini dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama bersukacita menyanyikan hari ini Kurasa Baik.
untuk sesi berikutnya akan masuk dalam